Oke, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu punya ide yang menurutmu brilian, tapi ada suara kecil di kepala yang bilang, ah siapa sih kamu? Atau nanti juga gagal, gitu kan? Nah, itu dia. Kali ini kita mau ngobrolin soal itu. Pertarungan terbesar seorang inovator atau ya pengusaha seringkali bukan di pasar loh. Tapi di dalam pikiran mereka sendiri. Tepat. Kita akan bedah sumber yang menarik banget nih. Kutipan dari buku Seeding Innovation, karya Robin O'Brien. Buku ini nggak cuma ngomongin bisnis, tapi justru masuk ke, dapurnya pikiran seorang inovator. Soal imposter syndrome dan perasaan tidak cukup itu ya? Betul. Dan misi kita hari ini adalah membongkar kenapa perasaan ini bisa begitu kuat, dan yang lebih penting, gimana cara membangun semacam sistem pertahanan untuk melawannya. Ini topik yang krusial banget sih. Soalnya banyak buku bisnis yang fokusnya ke hal-hal teknis. Cara bikin proposal, baca neraca keuangan. Iya, strategi marketing, dan lain-lain. Tapi mereka sering lupa satu hal. Mesin dari semua itu kan manusia yang menjalankannya. Si pendiri itu sendiri. Betul. Kalau ruang kepala atau headspace pendirinya berantakan, penuh kritik diri, penuh keraguan, strategi sebagus apapun gak akan jalan. Yang kita bahas ini adalah fondasi psikologis dari ketahanan mental. Dari resiliensi. Tepat. Tanpa fondasi ini, rumah bisnis yang kamu bangun bisa gampang roboh. Wah, menarik sekali Anda menyebutnya fondasi. Jadi, sebelum kita ngomongin strategi, kita harus benahi dulu mental ini. Kayaknya banyak yang melompati langkah ini ya. Tepat sekali. Mereka sibuk bangun lantai atas, padahal fondasinya masih rapuh. Nah, buku ini langsung nunjuk ke salah satu retakan paling umum di fondasi itu, Apa itu? yang disebut Robin O'Brien sebagai bermain aman atau playing small. Playing small. Familiar sekali rasanya. Itu kan zona nyaman yang terasa aman ya. Nggak ambil resiko besar, nggak terlalu menonjol. Tapi justru di situ potensi kita mati pelan-pelan. Iya. O'Brien cerita satu pengalaman yang kayaknya jadi titik balik buat dia. Dia ketemu sama seorang tokoh besar di dunia periklanan, Alex Bogusky. Di tempat yang namanya unik ya, Fearless Cottage. Pondok tanpa rasa takut. Ironis ya, karena saat itu Robin justru lagi di titik terendah. Dia baru nerbitin buku yang isinya nyerang industri makanan besar. Dan akibatnya dia diserang balik habis-habisan kan? Betul, dia merasa sendirian, diremehkan, dan mulai ragu sama dirinya sendiri. Nah, di tengah kerapuhannya itu, Alex Bogusky ini bukannya menghibur. Justru sebaliknya, dia kasih kritik yang super tajam. Dia bilang, tulisanmu ini bagus, tapi jujur saja ini sangat mengganggu. Bayangin, kamu lagi rapuh terus dibilang mengganggu. Pasti langsung ciut ya? Iya, terus Alex lanjut, mengganggu karena kamu terus playing small. Kamu terus-terusan bilang kalau kamu hanya seorang ibu. Seolah itu jadi alasan atau tameng gitu ya. Persis, padahal kamu lebih dari itu. Dan kalimat kuncinya diulang lagi sama Alex, ini mengganggu. Wah, itu nusuk banget sih. Nusuk tapi dengan tujuan. Ini contoh sempurna dari apa yang dalam psikologi disebut mirroring. Mirroring, maksudnya? Jadi, dia bukan sedang menghina Robin. Dia sedang jadi cermin yang memantulkan kembali versi terbaik dari Robin yang dia lihat. Versi yang mungkin Robin sendiri lupa atau nggak berani akui. Oh, jadi mirroring ini bukan sekedar pujian ya? Bukan. Justru kadang bisa terasa nggak nyaman. Karena memaksa kita melihat potensi yang selama ini kita sembunyikan karena takut. Jadi cermin itu nggak selalu menunjukkan hal yang ingin kita lihat, tapi hal yang perlu kita lihat. Ini nyambung banget sama sindrom penipu. Tentu. Suara di kepala kita kan seringnya bilang, kamu nggak pantas di sini. Atau nanti juga ketahuan kalau kamu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Dan kita butuh suara dari luar. Suara yang kuat. Dari orang yang kita percaya yang bilang, hei, suara di kepalamu itu bohong. Aku melihat sesuatu yang lebih besar di dalam dirimu. Nah, dan suara eksternal itu harus datang dari orang yang tepat. Inilah yang membawa kita ke ide besar kedua dari buku ini. Apa itu? Pentingnya membangun kerangka pendukung atau supportive scaffolding. Saya suka sekali analogi ini. Kalau kita bangun gedung pencakar langit, kita kan nggak bisa langsung tumpuk bata sampai lantai 50. Perlu perancah baja yang kokoh. Betul, peranca untuk menopang struktur itu selagi dibangun. Nah, seorang inovator, menurut O'Brien juga butuh perancah seperti itu. Bukan tembok yang mengurung, tapi kerangka yang mendukung pertumbuhannya ke atas.
Dan perlu digarisbawahi, ya, kerangka pendukung ini bukan kumpulan cheerleader. Bukan orang-orang yang selalu bilang iya sama semua ide kita. Tepat. Itu bukan dukungan, itu namanya ruang gema, echo chamber. Dan itu berbahaya. Kerangka pendukung yang sejati itu adalah orang yang bisa jadi dua hal sekaligus. Apa saja itu? Tempat yang aman untuk kita jadi rentan dan curhat, sekaligus cermin tajam seperti Alex Bokuski tadi. Mereka orang yang cukup percaya diri untuk nantang kita saat kita mulai bermain aman. Oke, ini kedengarannya ideal. Tapi di dunia nyata, gimana cara praktisnya menemukan orang-orang ini? Di mana kita harus cari? Pertanyaan bagus. Dan yang lebih penting, apa tanda-tandanya kalau seseorang itu bukan bagian dari kerangka pendukung kita, malah justru jadi beban yang bikin rubuh? Nah, ini krusial, karena memilih orang yang salah bisa lebih merusak daripada nggak punya dukungan sama sekali. Tanda-tanda kerangka yang baik itu, pertama, mereka mendengarkan untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Oke. Kedua, kritik mereka selalu tentang pekerjaan atau ide, bukan menyerang pribadi. Alex Bokuski bilang, kamu bermain aman, bukan kamu pengecut. Bedanya tipis tapi penting banget. Krusial. Ketiga, mereka merayakan kemenangan kecilmu, tapi juga nggak segan mengingatkan tujuan besarmu saat kamu terlena. Oke, lalu sebaliknya, yang beracun itu gimana? Nah, beban atau racun ini biasanya punya ciri khas. Mereka sering meremehkan mimpimu dengan dalih realistis. Yakin kamu bisa? Kayaknya susah deh. Gitu ya? Atau mereka yang diam-diam merasa terancam dengan kemajuanmu, jadi mereka sering melontarkan kritik sinis. Komentar pasif-agresif gitu. Betul. Lingkungan seperti ini, tetesan negativitas yang konstan ini bisa membunuh semangat lebih cepat dari kegagalan bisnis itu sendiri loh. Wah, ini penting banget. Jadi kita harus aktif mengkurasi lingkungan kita. Bukan berarti musuhin semua orang, tapi sadar siapa yang kita izinkan masuk ke ruang kepala kita. Terutama saat kita sedang dalam fase membangun yang rentan ini. Karena seperti kata O'Brien, bagi inovator sejati, panggilan untuk berkreasi itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dia bahkan bilang, meminta Anda untuk tidak melakukan ini sama seperti meminta Anda untuk tidak bernafas. Kalau kita lihat dari kacamata evolusi, ini jadi lebih masuk akal. Otak kita itu kan secara biologis terprogram untuk cari aman, menghindari hal-hal yang tidak dikenal. Betul, itu mekanisme bertahan hidup. Inovasi pada hakikatnya adalah menciptakan sesuatu yang baru, yang nggak familiar, yang mengganggu status quo. Jadi otomatis otak kita akan nyalain alarm bahaya. Dan kerangka pendukung inilah yang berfungsi sebagai penenang alarm itu. Tepat sekali. Mereka yang bilang, tenang, ini memang nggak nyaman, tapi kamu nggak sendirian, ini aman untuk dijelajahi. Oke, jadi kita sudah punya fondasi mental dan kerangka pendukung. Tapi seringkali musuh terbesarnya masih ada di dalam, rasa takut dan malu. Nah, disinilah buku ini bahas sesuatu yang menurut saya jenius. Apa itu? Mengutip Walt Whitman yang dipopulerkan lagi sama serial Ted Lasso, "Be curious, not judgmental." Jadilah penasaran, bukan menghakimi. Iya. Rasa ingin tahu itu adalah penawar dari penghakiman diri. Saat kita menghakimi diri sendiri, kenapa aku bodoh sekali, kita menutup pintu. Tapi saat kita penasaran, Kenapa ya aku melakukan kesalahan itu? Apa yang bisa aku pelajari? Kita membuka jendela menuju pertumbuhan. O'Brien menyebut rasa ingin tahu ini kekuatan super seorang pemimpin. tapi ada sisi lain dari rasa ingin tahu kan? Semakin kita penasaran, semakin kita sadar betapa banyaknya hal yang nggak kita ketahui. Dan kesadaran itu bisa memicu emosi yang sangat kuat dan melumpuhkan. Rasa malu, buku ini ngasih contoh yang dahsyat banget soal pendiri Netflix. Oh iya, sekarang kita lihat Netflix sebagai raksasa. Tapi dulu, mereka pernah presentasi ide bisnis sewa DVD via pos ke para bos blockbuster. Dan apa yang terjadi? Mereka bukan cuma ditolak. Mereka ditertawakan, dibilang idenya konyol dan gak akan laku. Mereka keluar dari ruang rapat itu. Dengan perasaan dipermalukan oleh raja industri saat itu. Luar biasa. Itu bisa jadi akhir dari cerita Netflix. Titik, bayangkan rasa malunya. Ditolak mentah-mentah di depan dewa industri video. Kalau itu terjadi pada kita, mungkin kita sudah pulang nangis. Terus ganti ide bisnis. Rasa malu karena penolakan seperti itu bisa membuat siapapun memutuskan untuk bermain aman selamanya. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita membongkar rasa malu dan takut yang begitu kuat ini? Buku ini menawarkan sebuah alat yang sangat praktis. Karena kita nggak bisa cuma berpikir positif untuk melawan rasa malu. Nggak cukup ya? Nggak cukup.
Kuncinya adalah memahami bahwa musuh terbesar rasa malu itu adalah keterbukaan atau penerimaan. Rasa malu itu tumbuh subur di dalam kegelapan dan kerahasiaan. Begitu kita sorot dengan cahaya, kekuatannya berkurang drastis. Dan alatnya itu apa? Alat yang diperkenalkan O'Brien disebut inventarisasi ketakutan atau fear inventory. Inventarisasi ketakutan. Kedengarannya intens, tapi juga terdengar seperti sesuatu yang kita butuhkan. Jadi, gimana cara kerjanya? Bukan cuma disuruh jangan takut, kan? Tentu bukan. Ini latihan aktif untuk menggali ketakutan itu ke permukaan. Tujuannya bukan untuk menghilangkannya seketika, tapi untuk memberinya nama dan wujud. Seperti monster di dalam lemari ya. Dia paling menakutkan saat kita nggak bisa melihatnya dengan jelas. Persis. Latihan ini mengajakmu untuk duduk tenang dan menjawab beberapa pertanyaan jujur pada diri sendiri. Oke, pertanyaan seperti apa misalnya? Seperti, secara spesifik, apa yang paling saya takutkan akan terjadi jika saya mengambil langkah ini? Lalu, apa skenario terburuknya? Dan jika itu terjadi, apa yang akan saya lakukan? Oke, jadi lebih konkret. Benar. Lalu ada tadi, keyakinan negatif apa tentang diri saya yang menahan saya saat ini? Dan yang paling penting, apakah ada suara kritik dari orang lain di masa lalu, orang tua, guru, mantan bos, yang masih bergema di kepala saya dan saya anggap sebagai kebenaran? Wow, pertanyaan terakhir itu dalam sekali. Jadi kita tulis semua jawaban ini. Terus, apa gunanya cuma ditulis doang? Bukannya itu malah bikin kita makin fokus pada ketakutan. Justru sebaliknya, saat kamu menuliskannya, kamu memindahkan ketakutan itu dari pusat emosi otakmu yang abstrak ke bagian logika yang lebih konkret. Oh, jadi mengubah monster tak berwujud menjadi serangkaian kalimat di atas kertas. Tepat. Tiba-tiba, ia jadi lebih bisa dikelola. Kamu bisa melihatnya lebih objektif. Dan langkah selanjutnya yang paling ampuh adalah membagikan daftar itu dengan satu orang terpercaya dari kerangka pendukung kamu. Dibicarakan ya? Iya. Saat kamu mengucapkannya dengan lantang dan orang lain mendengarkan tanpa menghakimi, disitulah keajaiban terjadi. Rasa malu itu menguat. Monster di lemari itu ternyata cuma tumpukan baju. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, perjalanan seorang inovator itu ternyata lebih banyak soal pertarungan batin ya. Bukan cuma soal cari modal atau bikin produk. Betul. Musuh utamanya adalah suara-suara di kepala kita. Sindrom penipu, perasaan tidak cukup, dan ketakutan akan rasa malu yang semuanya mendorong kita untuk terus bermain aman. Dan solusinya bukanlah menunggu perasaan itu hilang. Karena mungkin mereka nggak akan pernah hilang sepenuhnya. Terutama bagi orang yang terus mendorong batas kemampuannya. Solusinya adalah membangun sistem untuk mengelolanya. Secara sadar membangun kerangka pendukung itu. Dan secara aktif berlatih untuk menyalakan lampu di dalam lemari pikiran kita melalui latihan seperti inventarisasi ketakutan tadi. Jadi ini bukan tentang menjadi pahlawan tanpa rasa takut, tapi tentang belajar untuk menari dengan rasa takut itu. Tepat. Mengakui keberadaannya, mendengarkan pesannya, tapi tidak membiarkannya memegang kendali. Bertindak walaupun ada rasa takut. Dan ada satu pemikiran penutup yang indah dari buku ini. Keberanian itu menular. Saat satu orang berani untuk keluar dari zona bermain amannya, Saat kamu berani menyuarakan idemu yang aneh, saat kamu berani menunjukkan kerentananmu, itu secara tidak langsung memberi izin bagi orang lain di sekitarmu untuk melakukan hal yang sama. Keberanianmu bisa menjadi percikan api bagi orang lain. jadi ada pesan terakhir untuk pendengar? Ya, sebagai bahan renungan untuk kamu yang mendengarkan, coba identifikasi satu belenggu atau satu keyakinan spesifik yang selama ini membuatmu bermain aman. Mungkin keyakinan bahwa saya tidak cukup ahli atau orang akan menertawakan saya. Bisa jadi, kamu tidak perlu langsung menghancurkannya. Untuk saat ini, cukup akui keberadaannya. Coba tuliskan di secari kertas. Mengakui keberadaan belenggu itu dan melihatnya dengan jelas adalah langkah pertama yang paling kuat untuk bisa melepaskan diri darinya.